Hai adik-adik Kids. Hai Ziki. Hai Kak. Nah, aku senang banget nih hari ini bisa beribadah bareng kalian. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita mulai dengan doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama, beribadah. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar bisa mendengarkan dengan baik. Dan berkati juga kakak-kakak yang akan membagikan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama. Lalu kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini dengan semangat. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left His throne on high. He left His throne on high. He said, "Believe in me." Believe in me. He said, "Receive me." Receive me. For I am the way, For I am the way. truth, and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy,
Aku diampuni karena kasih Allah. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hai Ziki, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan murung hari ini? Iya nih kak, Ziki lagi sedih karena Ziki lagi ada salah sama papa. Memang ada apa ceritanya? Jadi begini kak ceritanya. Tadi pagi kan papa sedang bekerja dengan laptopnya. Nah, papa meninggalkan bentar laptopnya dan berpesan kepada Ziki, Ziki jangan mainkan laptop papa, karena nanti papa mau bekerja dengan laptop ini. Nah, Ziki kan sedang bermain bola. Ziki tidak sengaja menendang bola dan mengenai laptop papa. Nah, setelah itu laptopnya mati. Nah, waktu papa kembali, papa bertanya, Ziki kenapa kok laptopnya mati? Nah, Ziki hanya bilang, Ziki nggak tahu pak. Gitu kak ceritanya. Oh, jadi sekarang Ziki sudah meminta maaf dan mengakuinya belum? Belum kak. Ziki takut kalau papa marah dan tidak memaafkan Ziki. Oke, begitu ceritanya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh ceritanya seorang anak yang melakukan kesalahan besar sekali. Tapi akhirnya ia berani untuk minta maaf kepada ayahnya. Dan ayahnya juga akhirnya menerimanya kembali. Nah, ingin tahu kisahnya? Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Oke, halo adik-adik semuanya. Nah, sebelum kakak mulai pembahasan hari ini, yuk kakak mau ajak adik-adik semua untuk simak video berikut ini, oke? Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hei, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh, aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu.
Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Oke, udah nonton ya video tadi, diceritakan Yesus kalau ada seorang anak laki-laki yang minta uang sama ayahnya, minta bagian atau harta atau disebutnya warisan punya dia dari ayahnya. Nah, kemudian setelah dia dapat nih semua hartanya, udah dapat semua bagiannya, dapat warisannya, dia malah pergi meninggalkan rumahnya. Dia menghabiskan semua harta yang dia dapatkan dari papanya. Kemudian dia habiskan itu untuk bersenang-senang, hidup berfoya-foya, sampai akhirnya dia nggak punya uang. Dan kalian tahu adik-adik, saat dia nggak punya uang malah semua orang meninggalkan dia. Dan ditambah lagi, karena dia nggak punya uang kan dia merasa lapar tuh. Dan di kota itu ada bencana kelaparan. Waduh, gimana tuh adik-adik? Udah dianya lapar, ada bencana kelaparan juga. Kemudian akhirnya dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang dia dapatkan itu adalah memberi makan babi. Nah adik-adik, memberi makan babi itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang kurang layak lah, kurang bagus gitu, pekerjaan yang buruk. Tapi dia terima aja karena dia udah nggak tahu mesti melakukan apa kan. Jadi ya udah dia bekerja untuk memberi makan babi, terus dia kelaparan juga, sampai suatu saat, sampai titik dia tuh merasa kayaknya makanan babi yang aku kasih ke babi tuh enak deh. Dia sampai pengen banget tuh makan makanan babi itu karena dia terlalu lapar. Siapa yang di sini pernah ngerasa lapar banget sampai perutnya kayak kerucuk gitu. Nah, kalian bayangin dia tuh seperti itu. Sampai ada makanan apa dia kayak pengen makan aja gitu. Nah, dari titik itu dia merasa, dia sadar kalau dia tuh sangat amat nggak bahagia. Dia lebih bahagia dulu pas dia sama ayahnya di rumahnya. Terus dia malah berpikir kalau dia bisa mendapat pekerjaan sebagai pelayan di rumah ayahnya, mau merawat hewan ayahnya gitu, itu pasti dia akan hidup lebih baik. Karena di rumah
ayahnya, itu bahkan pelayannya pun diberi makanan yang layak gitu. Dia tuh pengen seperti itu, dia ingin kembali lagi ke ayahnya. Jadi apapun gak diterima jadi anak gak apa-apa deh gitu. Jadi pelayan pun dia akan terima asalkan di rumah ayahnya. Nah, karena dia udah sadar, dia tuh merasa bersalah dan dia tuh merasa telah berdosa di hadapan Tuhan, dan dia tuh sangat melawan ayahnya. Udah dikasih bagian harta malah pergi dan berfoya-foya lagi dihabisin uangnya. Dia jadinya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya untuk meminta pengampunan, untuk minta maaf sama ayahnya. Dan kalian tahu nggak sih apa yang dilakukan ayahnya itu? Di dalam video tadi tuh kelihatan tuh ayahnya ngapain ya. Ternyata pas anaknya kembali, ayahnya malah happy banget kan. Udah lihat dari jauh, oh itu anakku gitu. Terus ayahnya malah menyambut kepulangan anaknya ke rumah dan benar-benar mengerti seberapa menyesalnya anak dia atas apa yang udah dilakukannya. Sang ayah emang benar-benar memaafkan anaknya, bahkan langsung lari meluk anaknya dengan penuh kasih, kemudian mencium, menyambutnya sampai diminta untuk ambilkan jubah, terus dikasih cincin, dikasih sepatu. Wah, kurang mengasihi apa bapaknya ke anaknya tuh sampai seperti itu. Padahal kalau dibilang anaknya tuh udah jahat ya sama ayahnya ya, tapi ayahnya tuh nggak melupakan anaknya. Ayahnya itu tetap mengasihi anaknya walaupun anaknya udah melakukan yang tidak baik sama ayahnya. Pengampunan yang diberikan nama ayahnya itu memulihkan kembali keadaan anak dan bapaknya, anak dan ayahnya. Dan semua yang dilakukan ayahnya itu karena kasih seorang bapa. Diingat ya, kasih seorang bapa. Nah, adik-adik tahu nggak sih, ternyata begitulah juga cara Tuhan untuk mengampuni kita semua. Di saat kita minta maaf dan kita tahu kita adalah manusia yang berdosa, kita minta ampun sama Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, apa yang kita udah perbuat salah, dan Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita dan Dia menyambut kita ke dalam keluarganya. Nah, adik-adik, buka kitab kalian dan catat ya dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kakak bacain ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dari ayat itu kita sama-sama melihat kalau Tuhan itu memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang kita telah lakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Dan Yesus melepaskan kita dari segala dosa kita. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita, sehingga Dia juga memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Kasihnya Tuhan itu besar banget adik-adik buat kita. Nah, kasihnya itu memulihkan kita dan menjadikan kita baru. Karena saat kita tidak berdosa, kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Coba di sini yang merasa, wow, Tuhan Yesus luar biasa banget, dan kalian amazed banget sama kasih Tuhan, coba acungin jempolnya semua ke kamera. Pup. Luar biasa banget kan adik-adik Tuhan kita. Dan kalian tahu nggak, saat kita, adik-adik semua bisa mengampuni, itu juga artinya kita memberikan kesempatan yang baru untuk orang lain hidup lebih baik. Dan kita juga nggak nyimpen kesalahan mereka. Sama kan seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Dan Tuhan Yesus nggak mengingat-ingat juga loh, kita tuh dulu pernah salah apa sih? Nggak. Jadi adik-adik, kakak mau ingetin kalau misalkan memang kalian pernah melakukan kesalahan,
minta ampunlah, dan kalian harus mengakui apa yang telah kalian lakukan. Tuhan tuh mengasihi kita kok, Tuhan akan ampuni. Tapi to be noted ya adik-adik, perlu diingat bahwa jangan karena Tuhan Yesus juga pasti ampuni terus kalian sengaja melakukan, nggak apa-apa, aku nggak sopan lah sama orang tua aku, nanti juga Tuhan Yesus ampuni. Enggak, tidak seperti itu ya, anak Tuhan tidak seperti itu. Kita tahu apa yang kita lakukan baik, dan kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang salah, kita harus cepat-cepat minta ampun. Kita harus buru-buru sadar, harus cepat-cepat sadar kalau apa yang kita lakukan salah, dan kita tidak mengulanginya kembali. Oke adik-adik semuanya? Oke adik-adik, sekian pembahasan dari Kakak Ami hari ini. Ingat ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kalian. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kalian seperti layaknya seorang bapak yang sungguh mengasihi anaknya. Oke? Yuk kita bersatu dalam doa, kita tutup pembahasan firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyambut kami Tuhan sebagai anak-Mu di dalam kerajaan surga. Dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga Tuhan untuk bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni, seperti seorang Bapa Tuhan yang selalu mengasihi anaknya Tuhan. Dan biarlah kami bisa terus Tuhan memberikan pengampunan kepada orang lain dengan hati yang terbuka, dengan hati yang luas Tuhan, dengan penuh kasih juga Tuhan terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami sungguh Tuhan belajar untuk mengampuni selama beberapa minggu ini Tuhan, dan kami ingin Tuhan segala firman Tuhan mengenai pengampunan Tuhan tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Ziki, tadi sudah dengarkan cerita dalam Alkitabnya. Nah, kakak yakin kalau misalkan Ziki meminta maaf kepada Papa Ziki, pasti Papa Ziki akan memaafkannya. Karena kakak yakin Papa Ziki pasti sayang banget sama Ziki. Oh gitu ya kak, baik deh, nanti Ziki mau minta maaf sama papa. Nah, bagus banget Ziki. Nah, setelah itu yuk kita tutup yuk ibadah kita minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Berkati kami semua agar firman itu bisa tinggal dalam hati kami dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, kita akan belajar lagi tentang kasih Bapa di home kita ya pada hari Rabu nanti jam 5 sore. Sampai jumpa semuanya. Happy Sunday and God bless you all.